pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Kirim ganja lewat ekspedisi, seorang pemuda di Jayapura dibekuk polisi. Belum berhasil ditemukan, operasi pencarian Kasat Reskrim Bintuni dihentikan. Antisipasi bentrokan 2 massa pendukung, polisi sita ratusan alat perang. YW tak berkutik ketika diringkus polisi di kawasan APO, Kota Jayapura pada hari Sabtu. Penangkapan YW dilakukan setelah polisi memeriksa sebuah paket yang mencurigakan di kantor ekspedisi Entrop, Jayapura. Polisi menemukan 1,1 kg ganja yang dikemas dalam 46 paket plastik siap edar. Kapolresta Jayapura Kota AKBP Frederikus Maklarimbon mengatakan ganja tersebut akan dikirim pelaku ke Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. Didapatilah bahwa pemilik barang atau pengirim itu terdapat tinggal di APO. Dari APO, penyidik petugas melakukan penyelidikan di seputaran tempat tinggal bersangkutan dan melakukan penangkapan terhadap beliau. Penangkapan terhadap beliau juga, bersangkutan ini didapati juga ada barang bukti berupa ganja yang terisi di dalam tas kecil. Jadi dan itulah baru dikembangkan terkait dengan paket yang dikemas dalam sebuah paket dengan yang berisi terkait dengan beberapa potongan baju yang akan dikirim ke 2 kota yang ada di Pulau Papua. Satu di Papua Tengah, satu lagi di Papua Barat Daya. Pelaku akan dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Operasi pencarian Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Ibtu Tommy Samuel Marbun yang hilang di Sungai Rawara, Distrik Moskona Barat pada Desember lalu resmi ditutup. Pencarian telah dilakukan selama 2 pekan namun tidak ada hasil. 500 lebih aparat gabungan TNI dan Polri serta Basarnas bahkan mencari dengan kekuatan penuh, yaitu helikopter dan kapal khusus serta berjalan kaki. Kapolda Papua Barat Irjen Joni Isir mengatakan dalam pencarian Ibtu Marbun juga aparat mendapat gangguan dari KKB. Beruntung tidak ada korban jiwa. Meski tidak ada hasil, tim gabungan juga berhasil melakukan rekonstruksi saat Ibtu Tommy Marbun hilang pada 18 Desember. Setelah ditutup, hasil pencarian ini akan dilaporkan ke DPR RI dan Kapolri. Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, hilang terseret arus sungai saat melakukan operasi penangkapan kelompok kriminal bersenjata 18 Desember 2024. Pencarian telah dilakukan selama sebulan, namun Ibtu Tommy Marbun tidak ditemukan. Istri Ibtu Tommy sempat datang ke DPR RI melaporkan kejanggalan soal suaminya. Sehingga dalam RDP dengan Komisi 3 diputuskan kembali untuk melakukan pencarian Ibtu Tommy Marbun dengan skala besar. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.
Keluarga dua nelayan di Kaimana juga harus menelan pil pahit. Sudah 7 hari, pencarian dua nelayan di Kabupaten Kaimana, Papua Barat belum membuahkan hasil. SAR akhirnya menutup operasi pencarian. Kepala Posar Kaimana Silas Wopari mengatakan jika nanti ada tanda-tanda dua korban ditemukan, maka pencarian akan kembali dilanjutkan. Yang mana telah dilakukan pencarian selama 7 hari tim SAR gabungan bersama pihak keluarga sampai dengan hari ini tidak membuahkan hasil atau nihil. Selanjutnya tim SAR gabungan bersama pihak keluarga mengevaluasi hasil pelaksanaan operasi atau pencarian dan operasi diusulkan untuk ditutup. Sandi dan Basri berlayar dari kota Kaimana pada Kamis pekan lalu ke Pulau Lakahia. Diduga kedua nelayan itu tenggelam karena perahu cepat yang digunakan kedua nelayan dihantam gelombang tinggi di perairan Kaimana. Nelayan juga diimbau rutin mengecek informasi cuaca di BMKG saat akan mencari ikan. Igo melaporkan dari Kaimana, Papua Barat. Angkatan Laut Mimika Sabtu lalu menggelar patroli di perairan Mimika. Patroli digelar menggunakan 3 kapal. 60 personel dikerahkan untuk berpatroli mengantisipasi adanya perbuatan pidana dan pelanggaran di wilayah Laut Mimika. Selain patroli, personel Angkatan Laut juga menggelar latihan manuvra taktis. Latihan itu untuk mengasah kemampuan personel dalam bertugas di tengah laut. Tentunya nih latihan ini kita maksudkan yang pertama, selain kita melaksanakan patroli rutin sambil melaksanakan patroli rutin di sekitar muara, kita juga melaksanakan latihan rutin ini untuk meningkatkan atau mempertahankan kemampuan yang sudah kita miliki. Sehingga pada saat nanti kita dibutuhkan di laut, kita siap untuk melaksanakan operasi. Tentunya dengan kerjasama taktis yang baik di antara unsur-unsur, harapan kita dapat melaksanakan atau mencapai misi yang diharapkan yang diberikan oleh komando atas. Ya, tentunya pada latihan ini juga kita melaksanakan berbagai macam formasi yang dilatihkan. Jadi kalau kita bilang ini unsur-unsur kecil mirip-mirip dengan latihan dari kapal-kapal besar atau KRI yang di armada. Lanal Mimika juga terus bekerja sama dengan kepolisian dalam melakukan pengamanan di perairan Mimika. Lautan Mimika sangat luas karena mencakup wilayah Papua Selatan dan Tengah yang berbatasan juga dengan negara Australia. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Mengantisipasi kericuhan saat putusan MK hari ini, Polres Puncak Jaya rutin berpatroli. Patroli dilakukan karena Mahkamah Konstitusi hari ini akan memutuskan perkara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya. Polisi juga mengimbau kedua pendukung menahan diri dan menerima hasil dengan lapang dada. Rahasia suatu skala besar dengan harapan meminimalisir penggunaan alat tajam, penggunaan panah yang akan dipakai oleh kelompok 1, kelompok 2 dan meminimalisir terjadinya konflik kelompok 1, kelompok 2. Antisipasi tanggal 5 hari Senin putusan MK, dan itu bisa dijadikan barometer bahwa tanggal 5 aman, selanjutnya aman. Kapolres Puncak Jaya menambahkan dalam patroli itu aparat menyita 30 busur panah, 345 panah, 3 katapel, 2 meriam kaleng, dan 1 perlengkapan kepala perang. Konflik pilkada di Puncak Jaya, Papua Tengah tak kunjung usai sejak 27 November tahun lalu. Konflik itu menyebabkan 12 warga tewas dan sebanyak 201 bangunan dibakar. Hendra melaporkan dari Puncak Jaya, Papua Tengah. Siswa di Merauke, Papua Selatan tiba-tiba jatuh pingsan saat mengikuti upacara Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada hari Sabtu.
Upacara berlangsung di lapangan Kodim 1707 Merauke. Cuaca panas dan terik menyebabkan banyak siswa tidak kuat. Sebagian dari mereka keluar dari barisan dan sebagian lagi jatuh pingsan akibat kelelahan. Petugas medis menggotong mereka satu persatu untuk mendapatkan perawatan. Sebagian siswa mengaku mereka tidak sempat sarapan pagi karena terburu-buru mengikuti upacara. Rasa apa tadi? Pusing, Pusing. mau muntah, mual. Kenapa sampai begitu? Apa terlalu panas? Karena belum sarapan. Belum sarapan ya. Di sekolah mana? SMP Yapis. Yapis ya, Yapis Nuari itu ya. Rasanya gimana? Sakit? Pusing. Pusing. Memang tadi tidak sarapan? Pusing kenapa? Panas apa gimana? Panas. Panas ya. Kelas berapa dek? 5. SD mana? Almarit. Sementara itu di kota Jayapura, peringatan Hari Pendidikan Nasional digelar di lapangan kantor Wali Kota Jayapura. Tahun ini, Hardiknas mengangkat tema Partisipasi Semesta, Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. Dalam upacara tersebut, aparatur sipil negara atau ASN dan guru pemerintah kota Jayapura mengenakan baju adat dari berbagai daerah di Indonesia. Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo, mengatakan Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan. Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualifikasi dan kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan. Dengan cara demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran, tetapi juga mentor dan konselor para murid. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura Abdul Majid, penggunaan pakaian adat ini melambangkan keberagaman dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Meningkatkan keberagaman kebinekaan tunggal Ika. Jadi semangat keberagaman adalah niscaya, dan melalui pendidikan kita kokohkan persatuan dan kesatuan daripada anak Indonesia melalui kegiatan pada kesempatan kali ini. Hari Pendidikan Nasional tahun ini wajib menjadi momentum kebangkitan pendidikan di negara kita, apalagi ada program makan bergizi gratis yang dicetuskan Presiden. Muhammad Ridwan dan Hendra melaporkan dari Merauke dan Kota Jayapura. Persoalan sampah di Merauke, Papua Selatan hingga saat ini masih belum ada solusi yang jitu karena tingkat kesadaran sebagian masyarakat Merauke masih rendah terhadap kebersihan. Pemda Merauke dan sejumlah pihak serta para ibu rumah tangga melakukan aksi bersih-bersih di Jalan Nowari, Lampu 1. Kegiatan ini dipimpin langsung Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihaya. Di kawasan ini, tumpukan sampah sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Warga yang kebetulan melintas pasti akan mencium bau busuk yang menusuk. Sebagian besar sampah yang berserakan adalah sampah rumah tangga. Lampu 1, ini adalah kondisi sampah sepanjang jalan. Padahal ini adalah jalan besar yang menghubungkan kita ke Lampu 1, tetapi sampah dari ujung ke ujung sangat luar biasa. Jadi ayo teman-teman, kita dari perempuan untuk menjaga lingkungan dengan baik, karena sampah ini adalah sesuatu yang memang harus kita buang dengan baik sebetulnya. Tetapi kalau kita lihat seperti ini adalah minimnya kesadaran masyarakat kita. Ini kalau kita lihat hampir semua adalah sampah rumah tangga. Artinya masyarakat kita sendiri yang tidak memiliki kesadaran yang baik
Sampah yang terkumpul di Jalan Nowari mencapai 5 ton. Selain itu, gerebek sampah juga dilakukan di kawasan Blorep dan tim berhasil mengangkut 3 ton sampah. Volume sampah di Merauke setiap hari cukup besar, mencapai sekitar 45 ton dan lebih dari setengahnya merupakan sampah rumah tangga. Pemkab Merauke mengimbau warga tidak membuang sampah sembarangan karena lokasi dan jam pembuangan sampah sudah diatur oleh peraturan daerah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Mantan anggota kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka, Minanggeng Murib, memutuskan untuk kembali ke pangkuan negara Kesatuan Republik Indonesia pada hari Sabtu. Minanggeng Murib menyatakan sumpah setia kepada Indonesia dan mencium bendera merah putih. Minanggeng mendatangi pos komando taktis Satuan Tugas 700 Wirayuda Cakti yang berada di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Ia datang ditemani keluarganya serta kepala suku Abelom Kogoya, tokoh agama dan warga setempat. Komandan Satgas 700 WYC Letkol Geraldo Tabasonda menyambut baik kedatangan Minanggeng Murib. Ia mengapresiasi peran tokoh adat yang turut mendampingi proses tersebut. Bagi saudara-saudara kami yang masih berada di dalam hutan, mari kita kembali lagi ke pangkuan NKRI. Kita semua bersaudara dan kita bangkitkan kebesaran merah putih kita. Dengan penuh keyakinan, Minanggeng menanggalkan seluruh atribut dan simbol yang berkaitan dengan OPM. Ia kemudian mencium sang merah putih dan menyampaikan ikrar serta sumpah setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan keyakinannya sebagai seorang Nasrani. Minanggeng berharap ke depan memulai kehidupan baru sebagai tukang kebun dan peternak. Rian Tonai melaporkan dari Puncak, Papua Tengah. Sejumlah SPBU di Merauke akan menambah jam operasional untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Biasanya jam operasional SPBU mulai beroperasi pukul 7 pagi hingga pukul 11 malam, kini diperpanjang. Untuk penjualan solar, jam pelayanan akan lebih panjang, yaitu hingga pukul 12 malam. Sementara untuk Pertalite diperpanjang hingga pukul 2 dini hari. Perpanjangan jam pelayanan untuk memaksimalkan penjualan agar konsumen tidak lama mengantre. Dengan penambahan waktu itu untuk penambahan stok BBM juga dari Pertamina ada juga tidak? Selalu tersedia. Ada penambahan juga dari. Kalau Pertalite berapa KL setiap harinya? Pertalite kita lihat dari kita punya stok ya biasanya sampai 20, sampai ada yang 20, ada yang 10. Setiap hari. Untuk menjamin ketersediaan BBM di SPBU, Pertamina juga terus menambah pasokan solar dan Pertalite hingga 20 kiloliter per hari. Dengan penambahan jam operasional, SPBU berharap bisa mengurangi antrean panjang kendaraan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyamdi.